Gue sama Jojo juga tuh ke Ragunan ya, naik motor. Lihat-lihat singa yang gemuk. Oh gitu ya? Gue belum pernah Ragunan gue. Gue ke Ragunan. Ih, sekarang kenapa nggak nafsu ya ke Ragunan ya? Ya gak ada juga coy binatangnya. Masih ada gak sih? Masih ada lah, masih masih ada. Sebut. Hah? Sebut. Kupu-kupu. Burung gereja. Ulet. Jadi gimana X-Max mau dikasih ke manusia silver? Ah, kapan ngomongnya tiba-tiba begitu aja. Ya kemarin ya. Mana ngomong gitu ya? Iya. Chat, gue pengen chat. Ya habis dicat, habis dimodif dikasih manusia silver. Kagak, nggak dimodif-modif, yang penting chat aja. Dia mau cat di wet gloss yang mahal. Kalau kayak gitu BPKB ganti gak sih? Enggak. Lu BPKB warna apa? Coklat. Udah kalau nggak coklat muda aja coy. Iya. Kayak Land Cruiser. Iya, selagi Sahara. dasarnya sama. Iya, benar gitu. Iya, coklat. Sampai jok-jok ya gue cat ya sama ban. Jangan. Sampai setengah ya. Sampai bensin ya gue cat ya. Bisa tuh. Coklat tank PBB kan? Hah? Coklat tank PBB. Bukan body. Iya, warnanya coklat tank PBB. Iya Oh gitu iya, ya. gurun. Iya. Gurun. Beach. Gitu, masih Kaki. Kaki. Paling yang ngomong chat, inget dulu ada yang temen angkatan gue yang kita nongkrong di Suro, Adit Dono. Iya. Motor deh bener. Spionnya dipilok. Kan orang kan bawa motor di jalan raya ke Depok kan tuh spion, malu spion mahal kan, orang anak sekolah beli spion deh kan, dipilok. Ada Naksuro tuh. Pijay apa baru modif motor. Sama Wanco ya, Pe. Plat nomor belakang dilipat digulung. Jadi gini nih. Kayak naskah UUD 45. Kayak risol aja. Tahu gue. Gulung gini. Tahu iya. Wanco digulung. Bagus tuh. Udah modif bagus. Gitu aja coy. Agak. Tapi emang gitu sih kalau motor gede begitu ya, bukan motor gede sih, Motor gede apa? Motor yang bodinya gede. Ngaku boge, ngaku. Iya. Enggak kan kondisinya berat, terus kayak jatuh tolol gitu, bukan jatuh kecelakaan, jatuh lagi ini senderin jatuh begitu kebanyakan lecet-lecetnya. Oh ini? Di parkiran lagi bunyiin jatuh. Mungkin karena ada kebesot. sedan. Gue sadar gila. Emang berat aja. Lu gini gak? Lu bapak gini gak motornya? Nah, kuat tuh. Tapi ria sih coy. Maksudnya? Parkir di depan mall X-Max ria jatuhnya. Iya. Gue kan dia yang nyuruh, yang tuan rumah yang nyuruh gimana? Kenapa jadi ria? Jadi Kecuali mobil Jo. gue mau gitu. Semua mobil nih. X-Max di tengah. Ria ya. Biar terus karena apa? Venue-nya depan itu, depan depan parkiran itu. Ya emang dia. Dia pas datang terus Mau sawangan. Iya. Mall Sawangan. Pas turun tuh nggak langsung turun, kayak nyeting kayak gini. Apa nggak ada gila, mana ada. Jongkok dulu di samping motor gini dulu. Karena nggak ada apa-apaan. Biar diliatin. Iya. Ya terus digini nih. Gas bang. Jangan sih, action begini jangan. Sambil Ada tuh bunyinya dia. Padahal metik. Berisik deh. sambil lihat dia. Tambahin stiker ketembak bagus nih. Kayak gitu ya. Di fairing. Stiker dokter nyamping turun. Boleh juga nih. Ada yang kurang di body. Stiker Jack bayar pajak boleh nih. Dek bayar pajak. Spakbor belakang, stiker jangan ditabrak masih kredit. Kayaknya oke nih. Kayaknya oke juga. Dengan melihat kondisi kunci yang seperti ini, gue perlu tambahin gantungan marsupilami. Sampai sekarang gue nggak ngerti tuh marsupilami yang mana sih?
Yang itu coy, yang panjang. Yang dia bisa ngeper. Iya, yang buntutnya panjang. Marsupilami. Yang kuning, yang kayak citah, yang Iya, kayak citah. binatang. Binatang itu. Biasanya Ada di kartunnya dashboard. ada tuh. Apa Iya, ya? ada, iya. Dashboard marsupilami. mobil, kalau motor tuh di spakbor belakang digantung emang penting. Oh, logonya Citos. Maskotnya Citos. Iya, itu dia. Citos kalau nggak salah. Iya, kuning. Iya, Marsupilami benar. yang buntut panjang bisa ngeper, bisa ngait-ngait. Lupa gua. Gitu coy. X-Max tuh gitu aja. Agak gue pencet doang aja itu soalnya banyak baret-baret banget. Sama nggak habis pikir gue tuh. Kenapa bisa ada tulisan Bison di Itu kan knalpot ya? Bisa Iya. dihilangin nggak? Kagak. Oh, gue pikir itu debu pakai tangan gitu. Enggak. Itu gue rasa emang tameng Bison kali ya, atau knalpot Bison tuh. Sama abangnya sebelumnya dicat hitam. Ketika gue cuci rontok kan, Ada bison. ada tulisan Bisonnya. Nggak, itu sebagai pengingat. Lu nggak boleh lupa akan Iya. masa lalu lu. Iya Iya. bener. Iya. Bisa yang itu. Karena ketika kita udah berada di atas, kita kadang-kadang lupa kita mulai dari mana coy. Tempat kita dari berasal mana. ya. Iya. Tuh. Atau bisa jadi tutup pentil ban pakai yang rudal. Itu satu pesan juga. Granat ada rantainya. Atau mungkin sebagai pengingat coy bahwa kabel-kabel bodi kasih shower. Kasih kabel shower, cover. Ada lu silaturahim sama gondrong tebet, pelek di skotletin. Gondrong tebet legend tuh. Masih ada ya? Masih. Masih ada. Masih dia pakai korek tuh. Oh, lu udah pakai heat gun nih. Masih pakai korek. Sat. Masih. Standar ya tukang. Dulu kan motor lu kita di Ragunan nih. Iya, Ragunan. Belakang Ragunan. Tukang skotlet standar. Pasti ada salah satu jarinya kukunya paling panjang. Buat apa Buat sih? ngorek. Oh, betul gitu. Oh, ya. begini. Ada tuh. Kang skotlet pasti salah satu jari kalau nggak jempol nih. Panjang tuh, paling panjang kukunya. Gue sama Jojo juga tuh ke Ragunan ya, naik motor. Lihat-lihat singa yang gemuk. Oh, gitu ya? Gue belum pernah ragu-raguan gue. Gue ke Ragunan. Ih, sekarang kenapa nggak nafsu ya ke Ragunan ya? Ya gak ada juga coy binatangnya. Masih ada nggak sih? Masih ada Masih lah, ada, masih ada. Sebut. Hah? Sebut. Kupu-kupu. Burung gereja. Ulet. Cupang. Jadi lu bayar lihat toples. Lu bayar lihat barisan toples. Mau nggak lu? Lu bayar di Ragunan berapa? Oh sekarang naik harganya 100.000. Siap nih ada binatang baru buat Anda. Jadi lu datang nonton barisan toples gitu ya. Bagus. Menarik tuh, menarik. Oh, binatang yang impor. Sabu-sabu. Ikan sabu-sabu. Masa nonton itu? SeaWorld. Siwurt sapu-sapu. Tapi sapu-sapu di luar negeri mahal loh. Ah, masa. Itu kan Iya, sapu-sapu geng-gengnya- yang albino berwarna, Enggak, itu kan- yang putih. Bukan yang tiem yang buat bilang somai. Enggak, itu mahal-mahal. Itu kan geng-gengnya Oxidoras. Ya, jangan deh. Ketinggian nih obrolannya. Elah, apaan, norak banget. Sosok Mahal kan? Oxidoras. Bener Oxidoras. Animal Kan juga ada- is Iya me. bener kan? Animal is me. Iya emang bener. Iya, Masalahnya tapi gitu. enggak sapu-sapu burik Sapu-sapu yang kali. sono luar. Apa namanya latinnya? Iya. Oxidoras. Elah, Emang Gedek iya. banget gue. Pakai disusah-susahin. Emang iya. Susu Di disusah. sana orang kesini impor mahal. Oxidoras. Ya, pedagang. Dapalin. Tapi ada tuh masa pandemi cupang, Iya, itu rame banget tuh. sampai Wita jadi host cupang. Oh, emang sempet? Iya, host cupang. Ayo Bapak beli nih. Iya. Pas pandemi Wita pohon tuh, Iya. host cupang. Naik Dan bayarannya gede coy, jadi host cupang. Iya. Tuh rezeki tuh udah ada yang ngatur tuh. Oh, Iya. pas pandemi pedagang Iya. cupang gila. banget. Asli itu sih itu sampai juta-jutaan tuh Oh, Jepang tuh. syarat. Pada saat Buluk, itu. Pada saat itu, Super Grab. iya. Iya benar. Ya pedagang cupang deh. Apa itu yang biru cuy, yang cupang itu yang terkenal tuh apa namanya? Slayer. Bukan. Bukan ada Blue Rim. Wih, bener. Ya gua akui kalau itu lu. Udah Blue makanya Rim. ini lu serahin aja ke Dari gue. Thailand. Iya. Cuma dia Jepang. sekarang udah nggak booming lagi karena dia gampang diternak. Oh, Itu iya. kelemahannya. Hotline-nya biru. Nah.
Nggak apa-apa lu main di binatang itu lu. Binatang lu. Kayaknya cocok jadi PR marketingnya Siwul tuh. Iya. Lu apply masuk lu. Sila Blue Rim. Bidang itu, Ceh. Kenceng tuh rezekinya tuh, Pak. Tuh Iya, mahal dulu. parah. Oh, saat itu iya. Hostnya kalau nggak salah, per nge-host itu kalau nggak salah 2 jam, 3 jam dibayar tuh di atas 5 juta. Iya. Host doang. Gila. Kenceng sih penjualan dulu kan dikit yang ternak ya. Ini Iya, gara-gara banyak yang ternak makin saingan lagi ini Iya, harga pada beli turun dari pasti ya. Thailand emang. Iya. Sampai bisa berani tuh bayar-bayar. Host, Pedagang cupang iya. bayar host berani. Coki si Tohang dibayar. Enggak. Oh, nggak ada. Maksudnya. Nggak ada. Segitu. Tonto Iya. Kemarin Satu terakhir sih dia. Dimas Iyas. Dado Farus. Masa Osko. Dimas Iyas. Dimas Iyas bagus tuh. Tuh rezeki berarti dia ngatur coy. Nah, Iya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kayak siapa sih? Masker kadang-kadang doang yang beli. Biasanya dulu orang Iya. dibeli buat Ada cewek-cewek buat di komuter lain tuh kereta belum Iya. make up pakai masker ya kan? Iya benar-benar. Tiba-tiba pandemi kayak raya. Orang dari zaman dulu yang setiap momen pakai masker, ketong. Karena K-pop. Iya. Karena K-pop. Ketong itu pokoknya masker sama tote bag tuh dia dari dulu. Iya. Taruh di Karena K-pop. Dan sehat. Flu juga, flu. Ketong flu. Iya. Iya, tapi masker era pandemi. Iya. Tapi emang kalau istilah-istilah kayak rezeki udah ada yang ngatur Jon ya. Kadang kita boleh nggak sih kayak ngiri gitu. Misalkan gue kayaknya udah lebih kerja keras daripada dia gitu. Enggak baiknya emang sifat iri itu kan nggak baik dalam syariat agama ya. Iya. Kata Nabi sifat iri itu nggak baik kecuali 2 perkara kata Nabi. Lu jangan melihara sifat hasad iri. Karena hasad atau iri itu adalah maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah dan manusia pertama kali melakukan dosa di atas muka bumi itu iri, hasad. Yang pertama tuh yang ngelakuin sampai iblis. Karena Nabi Adam, dia nggak ya. terima Nabi Adam ketika diciptain suruh malaikat sama iblis tuh disuruh hormat sama dia, suruh sujud penghormatan maksudnya. Nah, dia nggak mau, hasad dia. Loh, saya diciptakan dari api, Adam ciptakan dari tanah. Istilahnya gua orang lama, dia orang baru gitu kan. Kenapa harus hormat sama dia? Itu kan hasad, namanya iri. Nah, ketika sifat iri itu ya sama Allah tuh akhirnya dilaknat sampai hari kiamat. Iblis itu gara-gara dia iri. Nah, itu makanya kata ulama, pertama kali dosa yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah adalah iri. Itu. Dan Dosa pertama tuh. Dosa pertama. Dosa senior. Dosa Oji. Dosa Oji. Ada gitu. Dosa senior-senioran. Dosa pertama tuh Jon. Iya. Dan ketika Nabi Adam manusia pertama kali di muka bumi, Nabi Adam masih Siti Hawa kan. Kan datang kepisah tuh, nggak ketemu selama kurang lebih 40 tahun. Dan riwayat tuh 40 tahun nggak ketemu, baru ditemuin lagi. Lo baru nggak nih gua? Terpisah. Terpisah dulu ya? Berarti dia solo-solo dong, sendiri-sendiri dong. Iya. Nangis itu selama 40 tahun tuh nangisin masalah kesalahan itu. Siapa? Nabi Adam. Oh. Sebenarnya bukan kesalahan kata ulama, itu cuma takdir aja, garis tangan cerita yang harus dilewatin sama Nabi Adam. Bahkan kata Imam Suyuti katanya kalau misalnya kita nyalain Nabi Adam dalam hal itu bisa merusak keimanan. Sebenarnya itu takdir aja gitu. Kan Nabi Musa pernah ketemu kan sama Nabi Adam ketika di langit tuh bilang begini, ya bapak kami Adam, kalau seandainya kamu dulu aja nggak deketin itu buah khuldi, buah keabadian itu, kita semuanya jadi penduduk surga, kita nggak perlu capek-capek hidup di dunia nyari rezeki segala macam, semua rezeki kita udah enak di surga. Terus kata Nabi Adam, wahai anak keturunanku Musa, apakah kamu menanyakan sesuatu yang telah Allah gariskan untuk saya katanya gitu, untuk umat manusia? Diem langsung. Iya, bawa nama bos. Iya, Nabi Musa. Iya, lu nggak bisa Derian raja terakhir. Iya, lu mau nyalain gue, kata ibarat gitu. Kau mau nyalain saya? Ya kan ini udah garis yang harus di manusia jalanin. Dari awal Allah ditulis ceritanya kayak gini. Turun kan Nabi Adam, beranak, anaknya kan. Jadi Siti Hawa tuh kalau punya anak 2, sekali keluar par. Oh, kembar terus? Kembar terus, laki-laki, perempuan. Batch pertama istilahnya, batch pertama laki-laki perempuan, batch kedua laki-laki perempuan. Nah, laki-laki 2 ini namanya Qabil sama Habil.
Iya. Qabil sama Habil. Nah, syariat waktu itu karena ini sedarah kan, maka harus di-cross. Jadi si Qabil sama saudari perempuannya ini harus dinikahin sama si Habil. Begitu juga si yang saudari perempuannya si Habil harus nikah sama Qabil, nggak boleh Habil sama yang keluar bareng sama Habil dia. sama Qabil nggak boleh. Iya. Itu cowok, Habil sama cowok. Qabil? iya. cowok. Habil sama Qabil tuh cowok. Oh cowok. Iya. Si Qabil nggak terima karena lebih cantik. Yang sebet sama dia nih. Oh. Yang keluar sama dia nih. Hmm. Qabil nggak terima karena Habil dijodohin sama yang iniannya dia nggak mau. Dia protes sama Nabi Adam. Nabi Adam doa sama Allah, akhirnya Allah bikin sayembara, ya udah kamu buat persembahan kurban, siapa yang kurbannya saya terima, maka usulannya itu maka akan dijalankan. Si Habil ngasih kayak hasil ternak, hasil kayak pertanian kayak gitu-gitu, ngasih ternak yang bagus gitu, dikasih sama Allah. Sedangkan Qabil yang biasa-biasa aja ngasihnya, yang diterima si Habil. Nah, Qabil hasad. Nah, itu dosa pertama kali. Akhirnya si Qabil ngebunuh si Habil. Oh, dibunuh tuh sama Habil. Pertama kali itu setelah dosa hasad tuh, pertama kali kan dosanya hasad iri kan. Yang kedua Pembunuhan. dosa pembunuhan. Pas dibunuh kan si Habil dibunuh sama si Qabil, meninggal dia bingung kan kalau ketahuan Nabi Adam, sedangkan manusia pada waktu itu Nabi Adam tingginya 60 hasta, 30 meter. Hah, buset. Iya, 30 meter. Ya Yang kan, lain si Habil? kalau Qabil? ya katakanlah kurang-kurang 2 meter, 5 meter aja, 25 meter kan artinya lu tinggal di bumi kan dengan badan sebesar itu gitu kan. Pasti ketahuan gitu. Dan manusia banyak, Iya. 6. Iya, baru dia. Iya bener. Umpetin di mana? Nah, abis itu Nah, ternak tapi mak udah segitu. Udah ada. udah ada. Enggak maksudnya tingginya 30 meter juga apa enggak? Apanya? Ternaknya, kambing. Bisa Oh, jadi ternaknya. ya, besar juga Nah, kayaknya. itulah Oh, itu kenapa mungkin dinosaurus Iya, ya? itulah penggambaran dinosaurus pada zaman dulu. Sebenarnya itu cuma binatang-binatang sama seperti ini, cuma pada saat itu ukurannya besar, size-nya besar. Jadi orang melihatnya sesuatu yang, ini dinosaurus, klaim padahal biasa aja kayak misalkan komodo gitu. Komodo di zaman itu pasti kan besar gitu. Ya kayak gitu aja penggambarannya kurang lebih. Oh, si dinosaurus leher panjang berarti jerapah kali ya. Iya, zaman dulu ya, mungkin gitu ya. zaman dulu. Karena aneh juga coy, dia 30 meter. Iya. Misalnya sama kambing, makan ya ilah kayak kacang. Iya bener. Iya Kayak lagi kacang, logikanya coy. begitu. Kayak ngambil kacang. Nah akhirnya si Qabil dapat ilham gimana nih? Ada dilihat dia nontonin Gagak berantem berdua, yang satu mati, yang satu gagak mati kalah. Si Gagak ini apa namanya nguruk-nguruk tanah, digigit Gagak yang ini, dimasukin tanah. Nah itu Kubur pertama gitu. kali penguburan manusia tuh. Gagak. Iya, dapat ilhamnya dari si Gagak itu, si Qabil. Dan kata Nabi SAW, setiap ada dosa pembunuhan di atas muka bumi, Qabil akan nanggung perbuatannya itu. Qabil berarti sampai sekarang nanggung semua dong. Sampai sekarang. Berarti santai coy. Nyantai coy apa? Gak pernah gue gila lu. Jangan sampai amit-amit. Enggak, maksudnya dosa-dosa ya kita di masa lalu ditanggung Qabil. Oh, enggak kan Pembunuhan pembunuhan doang. Oh, pembunuhan doang. Pembunuhan doang. Gua kira dosa-dosa semua. Pembunuhan doang. Karena dia yang pertama kali mencontohkan dosa tersebut. Berarti ngebunuh gak dosa? Dosa juga. Iya dosa. Tapi Maksudnya itu nanggung. dia mencontohkan. Oh. Mencontohkan pertama kali perbuatan membunuh manusia. Sehingga manusia berikutnya ngebunuh manusia lagi. Dia dapat kebahagiaan. Nah, berarti Qabil sama Habil Qabil yang masih hidup ya? Habil yang masih hidup? Si Qabil akhirnya dia kabur, dia tuh apa namanya kayak mengasingkan diri gitu. Tapi gak jadi akhirnya. Nggak jadi nikah? Nggak jadi kawin. Ya abis itu kan keturunan yang lain. Lah Abis kan itu anak cowok cuma 2. Oh, banyak ya? anak cowoknya Batch- abis itu yang batch berikutnya. Batch berikutnya. Oh, batch berikutnya. Yang batch berikutnya ya menang banyak, berarti ada 2 tuh. Yang Iya. beda batch ya kan. Iya. Yang sisa kan Double. karena 2 kan. Double coy. Nah turun itu punya anak Nabi Sis namanya, terus dari Nabi Sis turun Ganda lagi Nabi Idris. campuran. Buah kuldi itu buah apa sih kuldi? Buah keabadian. Nggak, Itu ada nggak sih di buah, dunia? ada buah di surga nggak ada. Di sana nggak? Jadi sebenarnya buah itu kayak ada sebagian ulama tuh mengatakan bahwa buah itu sebenarnya simbol aja. Jadi sebenarnya kayak Nggak ada. Allah ada buahnya ada, cuma Allah bilang
jangankan makan, jangan lu deketin. Gitu, jangan lu deketin itu. Kan Nabi Adam dapat bisikan lewat setannya itu. Dibilang katanya Allah tuh nggak mau kamu deketin itu supaya apa? Supaya nanti kalau kamu makan itu kamu bakal jadi abadi. Makanya dibilang buah khuldi, buah khuld keabadian. Oh, itu buahnya jahat gitu? Enggak? Iya, enggak, maksudnya itu buah memang Allah ciptakan buat jadi jalan ceritanya Nabi Adam, sebenarnya begitu. Itu kenapa dibangun buah khuldi keabadian? Karena seton yang bisikin Nabi Adam, kalau kamu itu makan buah itu kamu akan abadi sama-lamanya sama istri kamu itu Siti Hawa. Kamu nggak akan pernah mikirkan apa-apa lagi, udah kamu akan abadi selamanya. Ya akhirnya lama-lama ya tergoda, namanya sifat tergoda ya. Pas deketin ini buahnya itu udah langsung di pakaiannya terlucut, langsung diturunin ke muka bumi. Yang sering dianalogikan buah si malakama ya. Iya, Iya. kalau Iya emang itu. Oh, Iya kan buah si malakama tuh dimakan salah, nggak dimakan. salah gitu. Kalau tidak penasaran. salah kayaknya. iya, Iya. penasaran benar-benar. Seru buat jalanin ceritanya ya kayak gitu. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala maklumatkan sama Nabi Adam soal rezeki itu. Wahai Adam, kasih tahu sama anak keturunan kamu, saya sediain 100 jalan rezeki. Di dunia ini, di bumi, 100 jalan rezeki. 90 jalan rezeki ada di perdagangan. Sebagian besar. Iya. 90 rezeki. Kayak misalkan lo kayak bikin konten ini kan lo dagang jasa. Iya. Ya kan? Dalam konten ya. Iya. 10% tuh di pertanian dan lain-lain. Ada satu jalan rezeki, silakan kamu pilih jalan yang disediakan itu sama dunia, yang halal, yang baik, tapi jangan pernah sekali-sekali nyari jalan rezeki, ngedagangin agama. Waduh, Wah. bahaya juga nih obrol. Iya. Dagangin nggak boleh tuh jalan Contoh rezeki. gimana sih sebenarnya? Dagangin agama yang Menggunakan agama Iya. sebagai komoditi. Iya. Kayak dulu kebiasaan orang Bani Israel nih yang robi-robinya nih yang orang yang ini. Misalkan ada satu perkara yang nggak boleh. Misalkan kayak ada hukum waktu itu ibu kandung kan haram, mahram. Atau ibu tiri mahram, nggak boleh dinikahin. Terus ada orang cinta tiba-tiba sama ibu tirinya gitu. Cinta sama ibu tirinya, gimana caranya biar ini? Ya dia nyogok robinya itu. Gimana biar hukumnya kamu bilang ke masyarakat bahwa ini boleh. Gitu. Padahal Allah dikasih hukum haram. Oh. Nggak boleh. Makanya berat jadi ulama begitu. Kalau orang jadi ulama, lu harus tanggung jawab dengan apa yang lo katakan gitu tentang kayak gitu. Nah kayak begitu dagangin pokoknya perkara agama yang melabel-labelkan terhadap perkara agama, kecuali kayak jasa travel haji dan umroh misalkan. Itu kayak beda. begitu. Itu beda ceritanya. Itu kan Kalau yang jasa itu kan. bohong atau maksa kali ya. Iya benar, ngebohong. atau Pokoknya maksa. nipu. Intinya menipu. Nah, kalau misalnya lagi kajian nih, jamaahnya dipaksa untuk nyumbang. Nggak boleh. Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Punya duit berapa ya? Mau 25 juta nggak? Buat ini, sini, keluarin 25 juta lo, gitu-gitu. Iya. Nggak ada duit, Pak. Ada BPKB motor kan? Jual. Nah, kalau gitu-gitu gimana, Ju? Nggak boleh. sih. Itu kadang karena dikhawatirkan orang yang ditodong seperti itu dia memberikan nanti Nggak karena ikhlas. malu, nggak ikhlas, nggak maksudnya karena dia tahu gue orang kaya gitu kan, apalagi yang ditodong orang kaya begitu kan, dia memberikannya karena atas dasar malu gue kalau nggak ngasih gitu kan, disangkain gue orang pelit lagi kayak gitu kan, ada orang yang kayak gitu, maka harta yang didapatkan itu jadi nggak berkah gitu. Padahal kalau Nabi kan dulu kalau misalkan sekedar nganjurin aja Far gitu, misalkan ini ada orang miskin, misalnya ada tamu orang yang baru masuk Islam, siapa yang mau menjamu tamu gitu, Nabi nawarin siapa yang mau menjamu tamu. Pertama, tapi Nabi pertama kali akan tanya dirinya sendiri dulu, tanya istri-istrinya ada makanan nggak di rumah, gini ada tamu, kalau nggak ada ditanya yang lain siapa yang mau gitu, tanya secara baik-baik. Itu boleh kita menganjurkan untuk orang mau berdonasi, mau bersedekah itu baik kayak begitu. Tapi tujuannya emang benar-benar pure untuk kayak gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh nih. Kayak yang kemarin kita bahas kan, ngecek yang di pinggir jalan. Buat pembangunan masjid. Pembangunan masjid. Iya. Itu dark side-nya, lo mau tahu. Setelah selesai itu ada pembagian 70-30 sama orang yang itu. 70 siapa? 70 ke masjidnya, 30 ke orang yang ngeceknya. Padahal nggak boleh begitu. Ketika orang lo bilang ini buat pembangunan masjid, harus 100%. lo naro untuk masjid. Itu kan artinya gue naruh buat masjid. Lo nggak boleh
memberikan uang itu digunakan selain untuk masjid. Iya, iya. Nggak Karena boleh. memang orang ngasih niatnya emang Iya buat buat masjid. masjid. Iya, iya. Lu nggak boleh lo 30% dari itu. Kalau mau lo nyuruh orang untuk kayak begitu dari pihak masjidnya sendiri yang Iya, mengupahi iya. dia, nih lo sehari 100.000 lo ngecek di sini segala macem. Kayak begitu. Kalau mau, jika seandaikan itu baik gitu. Tapi yang terjadi ya begitu, karena ketika orang melakukan sesuatu tanpa arahan agama, misal gitu yang nggak dicontohin Nabi, terus nggak sesuai dengan anjuran ulama gitu, itu jadi kayak suka-suka gitu, jadi bisnis, Pak. Gue aja posisi pernah, Pak. Pernah kan tau ngeliat background gue kayak gini. Seret, kamu cocok nih kayaknya nih, mau nggak buka yayasan sama kamu gitu. Ntar habis buka yayasan, ntar kalau nanti kita salurin uangnya, nanti ada keuntungannya, ntar kita bagi kita 60, sistemnya kamu 40, gue bilang dalam hati gue. Oh, dark side-nya kayak gini, gue bilang, wah gila jahat banget orang kadang. Keuntungan dari mana? Bisnisin. Jadi kalau misalkan beda sama badan zakat nih, Par. Kalau badan zakat dia punya bagian sendiri, yang 8 golongan itu. Oke. Asnaf itu 8 golongan, 1/8 dia punya hak itu. Itu yang orang yang jadi panitia zakat dapat dia, kan fakir, miskin, gorimin, ibnu sabil, mualaf. Nah, salah satunya itu. Jadi katakan dia mengumpulkan, badan zakat mengumpulkan 8M. Ya, dapat 8M. Nah, dia akan alokasikan menjadi 8 golongan, maka dia punya hak 1/8 untuk gaji, untuk operasional dia. Nah, itu ada hak diatur sama Al-Qur'an. Tapi kalau nih emang drill kayak bener-bener nyari bisnis aja, pure bisnis gitu. Tunggu deh, maksudnya 1/8 itu tuh berarti panitianya tuh harus yang yatim, harus yang Enggak, panitia aja. Dan panitianya itu sebenarnya panitia tetap, bukan yang kata Third-party guru gitu. dulu. Iya, bukan yang tahu-tahu datang ntar pas bulan puasa gitu. Karena dulu ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kerjaannya dia tuh ngitung-ngitungin harta orang. Diperintah sama Nabi, jadi datang nih ke rumah orang kaya. Seret, lu punya hewan apa ternak kok. Kan kalau hewan ternak lu punya 40 hewan ternak, berarti lu wajib zakat satu gitu kan. Pas dilihat lu selama setahun penuh 40 nih. Harta lu tetap nih, nggak berubah walaupun 1 hari. Oh, berarti lu wajib zakat 1, udah gitu. Ntar dia kirim ke Baitul Mal. Kayak begitu kerjaannya Ubay bin Ka'ab tuh. Orang pajak ibaratnya. Iya. Iya. Nah, nanti dia dapat dari itu, dapat dia. Nah, tapi bedanya sama pajak, kalau pajak kan uangnya boleh dipakai apa-apaan aja. Tapi kalau zakat nggak boleh. Harus yang Harus ke-8 ke-8 orang itu. Orang fakir, orang miskin. Tak ada kategorinya lagi tuh. Tadi bahas lagi. Apa itu yang dimaksud orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan dia, apabila dia makan 1 kali, dia nggak tahu lagi nanti untuk makan berikutnya. Itu kategori orang fakir tuh. Yang kedua, orang miskin. Siapa itu orang miskin? Dia orang punya pekerjaan. Dia punya penghasilan. Tetapi untuk kebutuhan hari-harinya, dia kurang. Kayak misalkan contoh, dia untuk di Jakarta misalkan gajinya UMR agak kurang, dia sebenarnya kategori masuk ke, walaupun dia punya pekerjaan Miskin. nah, dia masuk ke miskin karena dalam kehidupan sehari-hari untuk nafkahin keluarganya nggak cukup, kurang. Nah, itu masuk kategori miskin. Nah, bedanya sama fakir di situ. Kalau fakir ya orang yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, kalau dia makan sekarang, nanti makan berikutnya dia nggak tahu. Itu orang fakir namanya. Iya. Berarti fakir miskin itu Beda. penggabungan. Iya. Fakir sendiri, miskin sendiri. Oke. Fakir sendiri, miskin sendiri. Hmm. Orang yang punya utang, termasuk kalau dalam Islam tuh, orang yang punya utang tuh bisa dia nerima zakat. Cuma kalau utangnya Pajero ya jangan nih, kagak ya. Janggal ya. Cicil. Tapi ini mesti dilurusin juga. Miskin berarti bahwa ada loh ya orang sebulan 2 juta bisa hidup gitu kan. Iya. Karena kan tergantung gaya hidup. Iya benar. Ada misalnya ada yang orang 10 juta habisnya sehari. Iya benar, gitu. benar Pak. Ini ngomongin cukup nggak cukup ini tergantung. Gaya hidup. Iya, Gaya miskin hidup. mental. Iya benar. Iya, benar. gaya hidup sebenarnya. Itu harus dibawa garis bawah Nah, juga. iya. Dan miskin dalam kategori itu maksudnya itu yang mengenai kebutuhan mengenai makan hari-hari ya. Iya. Bukan yang bukan gaya hidup. Bukan gaya hidup, bukan. Iya. Maksudnya itu yang gue udah kerja segala macem. Ya buat makannya itu pas-pasan, terus kadang kurang gitu. Bukan yang maksudnya harusnya dalam hitungan pemerintah kalau kayak UMR gitu kan harusnya sebenarnya cukup ya. Iya. Ada kalkulasinya kan gitu kan. Pemerintah tahu nih ya untuk makan, biaya makan, transportasi kerja kayak gitu-gitu. Nah, adapun dia kurang-kurang ya bisa jadi ada 2 kategori. Kalau dia ternyata gara-gara gaya hidup, dia nggak berhak dapat itu. Iya. Dia Pak nggak saya berhak miskin, Pak. Kenapa kamu? Habis, Pak. Seminggu di Bali.
Bijak. Atlas mahal, Pak. Saya mau minta persenan zakat saya. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Itu nggak begitu. boleh. Pak. Saya miskin, Pak. Dari mana kamu? Dari judi Makau. Kalau terus Udah haram. udah haram dia minta tuh. Oh, kamu mau jadi asnaf, penerima zakat. Oh iya, ya udah minta kontak kamu. Zenfold 6 Samsung yang gini. Kalau Pak nomor saya lupa. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga kalau kayak gitu. coy, ya boleh coy. Agak lah, nggak pernah Hati-hati gila lu. gue nggak pernah gue Hati-hati gitu. lu. Pokoknya rezeki. Makanya rata-rata semua nabi itu berdagang, Far. Semua nabi rata-rata berdagang. Nabi Sulaiman hatta dia udah kaya, punya kerajaan segala macam. Masih dagang? Dagang dia. Dagang Dia apa? dagang tas kayak tas dari yang Anyaman. dipintal gitu, anyaman. Iya, dagang begitu. Ntar misalnya laku sepertiganya buat modal, sepertiganya buat keluarga sama dia, sepertiganya buat diinfakin. Nah, rezeki yang Allah berikan di dunia ini, malaikat bagi-bagiinnya waktu pagi, Pak. Karena Subuh. makanya itu kan Rezeki di patok patok ayam tuh maksudnya Iya. gitu. Nih sekarang lu boleh compare kehidupan lo deh. Misalkan kayak dulu waktu ketika lo siaran pagi, lo lihat bagaimana kondisi kesehatan lo, kondisi rezeki lo, sama lo misalkan kerja nih bangun jam 10 pagi, jam 9 pagi. Bedanya kayak gimana? Iya bener. Bener. Kayak lo kok, misalnya lo biasa bangun pagi gitu kan. Lo konsisten gitu. Apa yang lo alamin tentang kesehatan tubuh lo, Iya. rezeki lo, Betul. pasti beda. Signifikan gue. Makanya Nabi ketika itu Sayyidatina Fatimah anaknya lagi tidur pagi-pagi diomelin sama Nabi. Bangun, malaikat lagi bagi-bagi rezeki, kamu jangan tidur. Oh iya. Makanya itu dan kebiasaan rata-rata orang-orang kaya mau Otman Paris tuh kebiasaannya pagi bangun bener. subuh dia. Karena itu lagi dibagi-bagiin rezeki. Rezeki lagi dibagi-bagiin. Makanya kita tuh kalau bisa teman-teman sekalian mungkin punya ada permasalahan ekonomi, cara memperbaiki salah satu itu bikin Bangun pagi. ya kalau yang muslim ya Lu ibadah tambahkan aja ya. waktu semua. Gue tambahkan ya. Sedekah terbaik sedekah subuh. Benar. Paling baik, Sebelum matahari terbit, Pak. paling baik. Kok siapa? Siapa aja? Itu ya panti asuhan apa kan Oh bisa, kan ada nomor rekening. sekarang kan bisa Iya. banking, betul. Iya. Sering tuh bapak-bapak di musola misalnya orang sholat subuh dibeliin bubur, tuh ada orang sedekah kayak gitu, Pak. Kalau sedekah ke tukang nasi uduk pagi-pagi terus gue dapat nasi uduk beli Itu beli. Tapi kalau maksudnya Beli. sedekah bisa juga sih. Apaan? Maksud dia emang dia Mau lapar, menolong. Iya tapi- misalkan 10 dia beli 10 berapa jadinya 100.000 dia kasih 200.000. Wah itu Nah, itu 100.000 sedekah. termasuk sedekah. Nggak bisa gini. Sebenarnya nggak enak nih nasi uduk ini. Cuma gue beli aja. Jangan. Nah, gitu. jadi Masa ngejelekin Gak gitu. iklan, Itu gak kan itu kan sedekah bukan? Agak. Tapi gak gerutu dulu. iklan, gak iklan. Tapi gerutu dulu. Bagus tuh. Kemarin ada uletnya lagi. Gini. Bawangnya pelit banget nih bawang gorengnya. Dia tuh ngeluh. Nggak apa-apa gue beli. Dia tuh ngeluh. Pagi. Kuahnya kurang kental. Ketupat sayur. Gini. Pelit banget mah kerupuk. Tapi tetap gue beli loh. tapi lo ini dulu gitu. Menghina dulu. Enggak, sedekah bisa jadi. Cuma bukan part sedekah subuh ya. Iya. Sedekah ya, masih masuk sih harus Tapi ya. pokoknya pagi hari intinya tuh Beda ya. bikin aktivitas lah pagi lah. Iya sih, tapi gue emang bener begitu bener. Contohnya kalau kayak misal bulan Ramadan ini nih, gue orang udah pasti bangun pagi kan, kayak sahur, Sahur jam 4 ya. habis sahur, terus nungguin subuh. Hmm. Kalau misalkan kita tidur lagi, itu mulut pasti nggak enak tuh ntar pas bangun deh. Tapi kalau misalkan kita habis subuh ngapain gitu jalan Oh, pagi, makanya lu jogging, abis, itu jadi enak. kalau pagi-pagi abis sahur pas bangun lu makan lagi ya? Kagak, Puasa. Karena biar enak mulutnya. Kok Oh itu puasa? alasannya coy. kagak lah. Gila. Jadi sebenarnya emang enakan tidurnya agak cepet kalau bulan Ramadan ini. Jam 9. Iya jam 9, sahur, subuh langsung apa kayak ngapain kegiatan, ntar langsung mandi, Benar. baru aktivitas. Jadi Gitu. Bahkan didoain nama Nabi kan Allah mabarik li ummati fi bukuria. Ya Allah berkahilah umatku keadaan pagi hari dulu sahabat-sahabat Nabi karena dapat doa itu. Dia dagang pagi-pagi habis subuh berangkat apa segala macem sehingga dapat keberkahan karena waktu pagi itu. Makanya kalau bisa ya itu kita kerja tuh misalnya biasain punya habit tuh dari pagi kayak gitu itu bagus.
Nah, besok lo sini jam 4 coy. Ngapain? Duduk aja, duduk gini. Lihat gini. Kerja dong. Lihat gini, lihat gini. Bukan, lagi pula pahala. Gak ada impact-nya ya. Sini aja duduk-duduk. Iya. Lihat gitu. Nah, kata Sayyidina Ali, rezeki itu ada dua. Rezeki itu ada yang akan mengejarmu sebagaimana maut mengejarmu. Jadi, hatta kita tidur-tiduran di rumah sakit apa tuh akan datang rezeki. Yang pertama. Yang kedua adalah rezeki yang bisa didapat dengan ikhtiar. Iya. Dengan ikhtiar. Tapi tetap dalam ikhtiar ini hasilnya tuh Allah yang menentukan, bisa dapat bisa enggak. Nah, kalaupun dapat, ini adalah sifat maha bijaksananya Allah, memberikan karena udah ngelihat jerih payah kita, keringat kita, maka diberikan. Gitu. Maka ada kisah yang terkenal tuh, ada Imam Mazhab tuh Imam Malik bin Anas sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini belajar sama Imam Malik bin Anas di Madinah, gurunya. Kata Imam Malik bin Anas bilang, rezeki itu udah ada yang atur. Allah udah ngatur. Saya nggak berkehendak pun rezeki itu akan datang. Imam Syafi'i karena orang ya udah alim juga gitu kan, walaupun jadi muridnya bilang, wahai guruku maaf lancang, tapi menurut saya rezeki itu harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Karena kalau bisa nggak diikhtiarkan, bagaimana mau datang gitu. Jadinya punya perbedaan pendapat nih. Tapi nggak dalam hal ini ya nggak rese gitu, maksudnya nggak saling menghina sama-sama lain. Terus akhirnya Imam Syafi'i bilang, oh saya ingin membuktikan nih pendapat saya gitu kan sama guru saya. Kan ceritanya dia lagi nyantri nih sama Imam Malik bin Anas. Ada satu orang punya kebun anggur, pemilik kebun, dia kerja tuh. Nah, pemilik kebun pas kerja, akhirnya upahnya dikasih tuh buah anggur itu. Set, udah selesai kerja dikasih kan buah anggur itu. Set, buah anggur itu dia bawa. Dia bilang, guruku, dia bilang, saya alhamdulillah habis bekerja di kebun anggur. Oh iya, alhamdulillah ya, saya ingin membuktikan bahwa rezeki itu harus diusahakan seperti ini. Silakan dimakan. Pas makan, loh, berarti saya benar juga kan, saya nggak ngapa-ngapain saya dapat rezeki ini. Iya juga sih. Ya kan? Iya benar juga. Kamu bener, kamu rezeki itu diusahakan, kamu dapat makan. Saya pun duduk di sini, Allah udah tentukan rezeki saya ini tanpa saya ngapa-ngapain kan. Iya. Dua-duanya jadi sama-sama ketawa gitu. Oh iya benar juga. Jadi kalau dalam agama tuh kadang-kadang ada satu padangan perbedaan pendapat, bukan berarti lo bener ini salah, enggak. Kadang ya lo bener, yang ini bener juga. Begitu dalam agama itu. Kadang misalkan yang gue sampaikan itu kayaknya mau disampaikan salah kayak gitu. Belum tentu salah. Karena misal kadang beda kitabnya. Ada orang menyampaikan, bang kok beda bang mencapai. Rujukan kitabnya mungkin imamnya beda dengan apa yang gue sampaikan gitu. Dalam agama tuh kayak gitu. Sama kayak tadi perbedaan pendapatnya Imam Syafi'i sama Imam Malik. Tapi dibuktikan gitu. Bahwa dua pendapat itu benar. Bahwa Imam Malik nggak perlu seperti Imam Syafi'i ngebantuin di kebun anggur kerja. Saya dapat juga anggur yang makan rezeki kan. Yang dimaksud rezeki itu kata Nabi kan, apa yang masuk ke dalam tubuh kamu dan apa yang kamu pakai sampai usang gunakan gitu. Makanya kalau orang mau mati, ciri-cirinya dikasih makan gitu udah nggak mau deh. Wih, Gitu. dikasih makan nggak mau. Karena tuh rezeki terakhirnya dia. Jadi kata Nabi kan, tidak akan meninggal anak keturunan Nabi Adam kecuali rezekinya udah disempurnain. Jadi kalau dia artinya masih mau makan kayak gitu, nggak bakal mati dia. Kalau dia meninggal dunia artinya jatah rezekinya dia di dunia ini udah habis, udah khatam udah. Kalau pas lagi makan kesedek, Baru gue mau bilang. Kalau pas makan, kesedek. Iya. ya tetap itu bukan rezekinya dia, atau tuh bisa jadi kalau masuk ke dalam perutnya itu adalah rezeki terakhir dia di dunia. Makanya kan kalau orang di rumah sakit tuh kalau meninggal kan kasih makan nggak mau nolak kan kayak gitu, sering kali ya kayak itu. Karena rezekinya dia udah. Kalau makan sabu, mati Iya. terus mati overdoses. Kayaknya rezeki itu. Rizky. Kayaknya rezeki. Berkah tuh kayaknya. Udah haram mati. Udah haram mati lagi. Rezeki itu. Matinya ode. Dikit tuh tapi kayak gitu. Iya. Emang berarti udah ngatur ya? Iya. Iya. Cuma kalau gue lebih setuju yang rezeki harus dikejar kalau gue. Iya. Kalau gue. Memang. Memang Kalau tapi gue. iya. Tapi beda-beda lah ya. Mm. Harus berusaha kita. Tapi kalau yang memang pendapatnya Imam Malik itu orang harus punya keyakinan iman yang tinggi, nggak bisa imannya standar tuh meyakini bahwa rezeki. Lebih tepatnya mungkin gini, dikejar tapi kita udah maksimal. Jangan berekspektasi yang tinggi. tinggi dalam artian kayak ketika gagal jadinya
menyalahkan orang. Banyak yang begitu tuh. Menyalahkan diri Tuh, sendiri. iya, banyak tuh. Menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi. Cocok jadi ulama dia bisa ngejelasin ini sebenarnya. Iya. Maksudnya maksimal dulu. Iya, Udah benar. gitu udah biarkan semesta bekerja. Benar, Iya. benar gitu, Bang. Biarkan Nah, maha adilnya Allah, misalkan kita kadang udah usaha gini, udah habis itu kan kita harus bertawakal gitu, serah diri sama Allah untuk hasilnya. Nah, biasanya untuk mengobati kadang makanya kalau ada sesuatu hal yang nggak menyenangkan kita sama Nabi, kita harus ucap alhamdulillah juga, nggak hanya sesuatu yang menyenangkan. ya. Jadi misalkan kita Gopar nih ada pitching apaan nih, tender gini-gini. Terus pas misal belum Gagal. dapet, ya lu bilang oh alhamdulillah. Ya udah gitu aja. Mungkin belum rezeki. Nah iya, nanti pasti Allah akan kasih tuh Pak, biasanya gantinya Pak. Dia terima Rezeki yang kasih lain. itu penting tuh. Iya. Berterima Maksudnya kasih itu alhamdulillah yang penting lu udah dikasih ada chance satu kerjaan untuk berusaha ya kan. Yang Allah mau lihat kan usaha lo nih. Ya kan? Yang Allah mau lihat nih ada usaha lo sehingga nanti Allah dengan sifat maha adilnya maha bijaksananya Allah bisa mengganti rezeki lo dengan yang lain gitu. Iya, jangan kayak ya tapi namanya juga manusia ya, kadang-kadang kita ngarep kan. Iya benar. Terus kecewa. Itu kerap terjadi lah. Iya. Iya, kadang-kadang gue pun kayak ngomong gini, kadang-kadang kecewa juga. Yang kayak, oh ini udah 100% berhasil pasti nih. Iya. Ada aja udah. Malah kadang-kadang yang ekspektasi biasa aja Iya, bener. jalan. Jalan. Itulah dibilang manusiawi. Ekspektasi itu sebenarnya manusiawi. Cuma kadang-kadang jadi pengingat aja gitu. Oh, kalau misalnya ini udah kita pol-polan, cuma ekspektasinya udahlah. Gimana nanti aja udah. Iya. Benar. Penting kita udah kerjain gitu ya. Iya. Iya, cukstawa ya kalau nggak dapat cukstawa aja. Jangan kayak mansgal lah. Apaan? Mandor galian. Itu sih jahat sih kalau gue bilang jahat. Maksudnya? Mandor galian. Kenapa? Anak buahnya udah gini, tangan celemotan. Oh, di pinggir jalan. Dan dia cuma ngeliatin dari atas. Jahatnya di mana? Jahatnya di mana? Kan Dia emang kan udah pengawas pekerjaan proyek, pekerja SOP-nya dia emang udah pengawas pekerjaan proyek. deh. Kan ngawasnya kan cuma itu doang. Persiapannya diawasin. Parkirin mobil, dia parkirin mobil. ngatur lalu lintas harusnya. Nggak fair, iya. maksud lu tuh. Tapi mungkin lu lagi sambil ngopi kali ya. Iya, main handphone. Berarti Haritanu kalau datang ke MNC ngeliat gini, jahat tuh di rumah sejahat. Nggak lagi pada kerja, bukan. mobilnya lagi begini, mobil lagi gini. Kalau itu kan nggak. Hari tadi datang nih ke MNC. Harus dia nge-set kamera nih. Masa ini? Tahu nggak bisa begitu, gila. Nggak manusiawi nih. Iya. Masa begitu? Bukan kalau hari tadu sama kerjaannya mah, maksudnya nggak kelihatan kerja kerasnya. Ini orang rame-rame nih John gini, mukanya udah pada coklat gini. Mandor ngopi, main handphone, Iya, ngaturin lalu lintas nggak, bentar mungkin doang. mungkin jobnya deal dari dia. Ayo. Iya. Jobnya deal dari dia, bener nggak? Kita yang ngelihatnya gitu, serasa kayak nggak adil gitu. Dipernyaut nih nanti nih, mandor-mandor nih. Nggak begitu bang. Asal lo tau gue talakin tuh duit makan gitu. Enggak, sebenarnya bukan masalah pekerjaan ya, Gini. kita ngelihatnya. Iya itu ya. Siapa Microsoft? Bill Gates. Bill Gates datang ke kantor. Mana sih bos nih? Bukan install ulang Windows di komputer. Tugas dia tuh kayaknya. Malah leha-leha. Bill Gates datang dari Amerika. Kegelodok, ngerakit gimana? Downgrade anjing. Downgrade. Ngomong gini. Biar irit. Windows yang bajakan. Padahal dia yang punya. Ngerakitnya di lorong yang gelap. Kalau makan gorengan yang lewat. Diubin. Gorengan yang lewat. Enggak, karena tenis coy. Kenapa abis itu nggak bisa tidur lagi kan? Abis sholat subuh kan seger tuh, kena wudhu. Emang nggak bisa tidur lagi gue. Kok lu tiba-tiba lu aja? Iya, namanya sih. Enggak, jadi gue main PS, lihat berita.